Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Robi dari Prodi PAI semester 4, Fakultas Tarbiyah Universitas STAHI Ubulatan Duri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas dan tema yang berjudul teknik manajemen kelas yang efektif. Ada 7 teknik manajemen kelas yang efektif. Yang pertama, mulai dengan penataan ruang kelas. Yang kedua, tetapkan aturan ruang kelas. Yang ketiga, antisipasi kondisi kelas. Yang keempat, buat siswa tetap fokus dalam belajar. Yang kelima, serasan atau serius tetap santai. Yang keenam, mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Dan yang ketujuh, perhatikan posisi ketika mengajar. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengetahui proses belajar, yaitu proses belajar dapat berjalan dengan sempurna melalui pengelolaan kelas yang baik, karena pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Ketika kualitas belajar dan mengajar baik, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga akan berjalan dengan baik. Tujuan pengelolaan kelas bagi guru adalah menciptakan kelas yang baik, pengelolaan kelas yang efektif, membantu guru pintar menciptakan suasana belajar yang kondisif sehingga siswa akan dapat mudah dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan. Manajemen kelas atau pengelolaan kelas yang efektif membutuhkan trik-trik khusus. Berikut ini adalah beberapa pedoman dalam trik manajemen kelas. Yang pertama itu adalah mulai dengan penataan ruang kelas. Contoh pengelolaan kelas yang pertama adalah dimulai dengan menata kelas senyaman mungkin. Atur posisi duduk siswa yang membuat siswa mudah melihat gurunya dalam kelas. Dengan sejumlah siswa yang tidak terlalu banyak akan lebih memudahkan guru dalam mengatur kelas. Sebaliknya, jika jumlah siswa terlalu banyak, maka besar kemungkinan siswa yang duduk di posisi belakang akan sulit melihat gurunya. Hal ini dapat mempengaruhi fokus siswa saat belajar. Supaya siswanya nyaman, kelas dengan dekorasi yang mendukung pelajaran menggunakan hasil karya siswa dalam mendekorasi kelas tersebut. Terus yang kedua, tetapkan aturan dengan tegas. Guru harus menguasai kelas saat mengajar. Yang kedua adalah dengan menetapkan aturan. Setelah peraturan atau aturan dibuat, maka guru pintar harus memastikan peraturan-peraturan tersebut dijalankan oleh semua warga kelas termasuk guru. Hendaknya ketika menetap peraturan, siswa juga harus dilibatkan. Hal ini bertujuan membuat siswa merasa turut memiliki dan terhadap peraturan yang ada di dalam kelas. Peraturan yang dibuat di kelas biasanya termasuk menentukan konsekuensi yang akan diberikan jika siswa melanggar. Terus yang ketiga ada antisipasi kondisi kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, guru perlu untuk mengondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis. Tak jarang guru bisa menemukan siswa gaduh saat memasuki kelas. Jika hal ini terjadi, pastikan semua siswa tenang siap belajar sebelum memulai pembelajaran. Cara menguasai kelas yang ramai misalnya dengan memberikan kode-kode khusus seperti tepuk tangan, yel-yel, hitungan, atau panggilan khusus bagi siswa. Tepuk tangan dengan tempo tertentu sehingga siswa menyadari kehadiran gurunya dan kembali fokus. Dan buatlah yel-yel membuat siswa termotivasi dalam belajar atau menghitung sampai siswa kembali tenang. Yang keempat, ada buat siswa tetap fokus dalam belajar. Upaya agar proses pembelajaran berhasil yang dapat guru pintar lakukan adalah dengan membuat siswa tetap fokus dalam belajar. Beberapa siswa yang tampak tidak fokus saat guru pintar menyampaikan materi pembelajaran bisa jadi disebabkan oleh hal-hal seperti mengantuk, bosan, capek, sulit memahami materi, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah serasan atau serius tapi santai. Ini banyak dilakukan seorang guru. Yang pertama, contoh manajemen kelas berikutnya adalah serasan atau serius tapi santai. Hal ini diperlukan karena jika guru terlalu serius, siswa akan tegang dan tidak nyaman dalam belajar.
Sebaliknya jika terlalu serius, maka siswa seenaknya sendiri dan mengabaikan instruksi dari guru tersebut, dan kelas pun tidak terkondisikan dan terlihat siswa mulai bosan. Jokes untuk menyegarkan suasana itu bakal susah sekali. Terus ada yang keenam, mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Mulailah dengan salam dan menyampai siswa dengan ceria. Semangat guru pintar tunjukkan saat memulai pelajaran dapat menular pada siswa. Oleh karena itu, tunjukkan semangat guru, termasuk bagaimana jika guru sedang dalam suasana hati yang kurang baik. Disinilah pentingnya bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan mengelola emosi. Betul sekali, kemampuan mengelola emosi sangat berpengaruh dalam kemampuan guru mengelola kelas. Jangan biarkan perasaan negatif yang guru pintar alami terlihat oleh siswa, karena akan membuat siswa kehilangan semangat belajar. Sebagai pendidik, kita perlu belajar mengelola emosi, keterampilan. Terus dalam pengelola emosi bisa membuat siswa merasa nyaman dan lebih bersemangat dalam belajar. Terus yang ketujuh, perhatikan posisi ketika mengajar. Saat mengajar, guru pintar harus memperhatikan posisi tubuh. Posisi guru pintar sangat mengajar akan sangat membantu dan mengelola dan mengendalikan kelas. Contohnya posisi tubuh seharusnya mengajar yang dapat mendukung pengelolaan kelas yang efektif. Berjalan berkeliling kelas juga penting untuk memantau sekaligus siswa yang terlihat tidak fokus dalam belajar. Dan jangan pula terlalu sering membelakangi siswa, terutama saat menulis di papan tulis. Usahakan dalam posisi menyamping ketika menulis sehingga guru pintar tetap dapat melihat siswa. Demikian beberapa panduan yang dapat dipraktikkan di dalam kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Demikian hasil penjelasan tentang mengenai manajemen kelas di dalam kondisi kelas tersebut. Kesimpulannya, memahami kebutuhan siswa sehingga mereka bisa belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuannya, membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat setiap individu, membantu siswa agar terbiasa belajar secara tertib. Sekian, terima kasih. Saya Abdul Robi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.